اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Disebutkan di sini oleh beliau wa qaluhu jannatu adnin yadkhulunaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surga Aden orang-orang beriman memasukinya. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Kata beliau, mimma yastadillu bihi ahli sunnah ala annahu la yakhludu fin nari ahadun min ahli tauhid. Firman Allah ini merupakan dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwasanya ahli tauhid, orang yang bertauhid, orang mukmin atau orang muslim yang masih memiliki iman ataupun tauhid di dalam hatinya tidak akan mungkin kekal di dalam api neraka. Di sini merupakan prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah bahwasannya orang muslim, orang mukmin meskipun memiliki banyak dosa, meskipun memiliki banyak sekali maksiat-maksiat yang dia lakukan, namun kalau dia masih memiliki tauhid, belum dibatalkan kalimat syahadatnya la ilaha illallah dengan kesyirikan, maka dia cepat ataupun lambat pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dukhulu katsir min al-kabair an-nar fa hadza mimma tawaqqaf bi sunan ay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masuknya kebanyakan para pelaku dosa besar di dalam api neraka, maka ini yang telah banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pelaku dosa besar, para pezina misalnya, para peminum khamar, dan dosa-dosa besar lain-lainnya selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terkadang Allah ampuni dosanya, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga secara langsung. Ada pula yang masuk ke dalam api neraka dahulu, yang di dalam api neraka tersebut dari para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Di sini ikhwan fillah disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau ingin menjelaskan tentang pembagian umat Islam yang sudah kita jelaskan kemarin. Umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka, yaitu dengan berbuat dosa. Kemudian wa muqtasidun, sebagian mereka ada yang muqtasid. Di antara kaum muslimin ada yang muqtasid, yaitu mereka yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, namun tidak berlomba-lomba dalam hal-hal yang nawafil, yang mustahab. Dan yang ketiga, dan ini yang paling tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang sabiqul khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. 2 tingkatan yang tadi, al-muqtasid dan as-sabiqun bil khairat, ini merupakan bagian daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yaitu yang zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya sendiri, dia tidak termasuk sebagai wali Allah, yang berbuat banyak dosa besar, yang tidak bertobat dari dosa besarnya tersebut sampai dia meninggal dunia, dia tidak termasuk wali Allah. Pelaku kemaksiatan, pelaku kebid'ahan, mereka tidak termasuk sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bagian yang ketiga dari pembagian umat Islam, pembagian wali Allah sudah dilewati pada minggu yang lalu. Sekarang disebutkan bagian yang ketiga dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka-mereka yang berlumuran dengan dosa-dosa besar ataupun dengan kemaksiatan. Bagaimana nasib mereka di akhirat kelak? Disebutkan oleh Ahlussunnah bahwasanya pelaku dosa besar dari orang yang beriman, mereka tidak kekal di dalam api neraka. Adapun mereka masuk ke dalam api neraka, ini memang benar ada
pelaku dosa besar, mereka diancam dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Kama tawatarat bi khurujihim minan nar. Hadis-hadis menyebutkan bahwanya pelaku dosa besar banyak yang masuk ke dalam api neraka. Demikian pula banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya pelaku dosa besar tersebut dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Wa syafaati nabiyina Muhammad SAW fi ahli kabair. Demikian pula di dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya dengan seizin dari Allah kepada pelaku dosa besar. Seperti yang telah dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Namun tidak semua yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW akan mendapat syafaat Nabi SAW. Ada syaratnya. Syarat diperuntukkannya syafaat tersebut bagi orang-orang yang telah diridhai oleh Allah dan bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat yang ada di atas langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun di sisi Allah, kecuali yang diizinkan dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat mendapatkan syafaat ada dua, izin dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah akan diberikan kepada mereka-mereka yang menjalankan apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW yaitu orang yang bertauhid. Di antara cara mendapatkan syafaat Nabi SAW, yang pertama harus orang itu bertauhid kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik sedikit pun, ataupun harus dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak boleh dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan penuh keikhlasan dalam hatinya. Artinya betul-betul ucapan la ilaha illallahnya dia jiwai dengan hatinya, dengan tidak membatalkan kalimat tersebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama atau cara pertama dan yang paling utama untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW harus orang itu bertauhid. Harus betul-betul melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara cara mendapatkan syafaat Nabi SAW yaitu melaksanakan hal-hal yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi pernah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida," barang siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, "Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilatan wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lil wa'ata halat lahu syafaat yaumil qiyamah." Barang siapa yang membaca doa setelah azan tadi, maka dihalalkan syafaatku baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ini diantara cara mendapatkan syafaat Nabi SAW, yaitu dengan mengamalkan ajaran Nabi SAW. Di antaranya membaca doa setelah al-azan. Demikian pula kata Nabi SAW, yang mau mendapatkan syafaatnya dia harus memperbanyak salawat kepadanya, yaitu salawat yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu salawat Ibrahimnya, bukan salawat-salawat yang syirik, bukan salawat-salawat yang bid'ah. Rasul mengatakan, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat yaitu yang memperbanyak salawat kepada aku, yaitu salawat sekali lagi yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara cara mendapatkan syafaat Nabi SAW, orang itu harus memperbanyak salawat yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah seorang dari sahabat beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat?" Rasul mengatakan, "Fa'inni bi kasratis sujud."
maka tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak selawat-selawat atau salat-salat yang sunnah, salat yang sunnah. Dan masih banyak lagi cara mendapatkan syafaat Nabi SAW yang telah dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW. Mendapatkan syafaat Nabi bukan dengan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi SAW, bukan dengan mengkuduskan Nabi SAW lebih daripada derajat beliau sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan berbuat hal-hal yang bid'ah atau hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Cara untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW yaitu dengan bertauhid dan dengan menjalankan ajaran Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga bahwasanya Nabi SAW mengatakan yang ruju qaumun minan nas bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari juga Nabi pernah bersabda, akan keluar dari api neraka sekelompok manusia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam dalam riwayat itu juga dikatakan wa yusammauna al-jahannamiyyin, dan mereka yang dikeluarkan dari api neraka tersebut dinamakan al-jahannamiyun, yaitu nisbah kepada neraka jahanam. Artinya mereka dahulu dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya mereka itu sudah menjadi arang. Pelaku dosa besar tersebut telah menjadi arang karena siksa api neraka. Kemudian mereka dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW dengan seizin dari Allah. Kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam Nahrul Haya. Dalam hadis disebutkan ada sungai kehidupan yang mana para pelaku dosa besar yang telah menjadi arang tersebut dimasukkan ke dalam sungai tersebut, kemudian mereka tumbuh menjadi normal kembali, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW mereka tidak kekal dari api neraka atau kekal dalam api neraka. Mereka suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah dengan rahmat dari Allah dan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Namun dengan syarat mereka masih termasuk umat Nabi Muhammad, bukan orang-orang yang syirik, bukan orang munafik, bukan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaati Nabi Muhammad sallallahu fi al-kabair. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu kepada para pelaku dosa besar. Wa ikhraji man yakhruj minan nar bi syafaati sallallahu. Banyak juga dari yang menyebutkan banyak manusia-manusia yang dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafaati ghairihi, demikian pula dengan syafaat selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat yang memberikan syafaat bukan hanya Nabi Muhammad SAW, namun banyak disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, syafaatil anbiya wal malaikatu was salihun. Bahwasanya para malaikat akan berikan syafaat, para anbiya, para nabi-nabi akan berikan syafaat, orang yang soleh akan memberikan syafaat. Demikian pula Al-Quran, demikian pula puasa akan berikan syafaat. Rasul mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Demikian puasa, demikian pula puasa akan berikan syafaat kepada orang yang berpuasa karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat secara asal itu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafaat semua itu milik Allah. Oleh karena itulah tidak boleh seorang itu ketika di dunia misalnya meminta syafaat kepada selain Allah. Jangan mengatakan misalnya wahai Nabi Muhammad, berikanlah aku syafaatmu. Tidak dibolehkan. Meminta hanya kepada Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah. Namun Allah memberikan hak tersebut kepada para anbiya, kepada para malaikat, kepada para as-salihun ataupun kepada para as-syuhada. Oleh karena itulah tidak boleh meminta syafaat kepada para makhluk-makhluk tersebut. Karena memang syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah, namun Allah memberikannya kepada para orang-orang yang telah tertentu tersebut. Syafaat ini bukan hanya milik Nabi namun juga milik yang lainnya. Faman qala inna ahlal kaba'iri mukhalladuna finnar wa ta'awwala al-aya ala anna sabiqin hum alladziina yadkhulunaha wa anna al-muqtasida bi-dhalima li nafsi la yadkhuluha kama ta'awwalaha man ta'awwalahu min al-mu'tazilah fa huwa muqabilun bi ta'wil al-murji'ah. Hal ini disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam rangka membantah sebagian kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin
Dan ini memang kebiasaannya ulama as-salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak hanya sekedar menjelaskan yang baik-baik saja. Mereka tidak hanya sekedar menjelaskan ya kelompok yang selamat atau kelompok yang benar, namun mereka juga memperingatkan umat, membantah kelompok yang sesat dan menyesatkan umat. Ya. Ini adalah Islam. Ya. Islam tidak cukup hanya menjelaskan tentang kebenaran. Islam tidak cukup menjelaskan tentang masalah tauhid. Islam tidak cukup hanya menjelaskan tentang sunnah. Namun sebaliknya juga Islam mengajarkan kepada kita untuk membantah kelompok syirik, kelompok al-bidah ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Al-Quran sendiri penuh dengan bantahan kepada kaum musyrikin, kepada orang kafirin, kepada orang munafikin. Ya. Demikian pula hadis Rasulullah SAW penuh dengan bantahan kepada orang-orang musyrikin, penuh dengan bantahan kepada al-bid'ah. Demikian pula ucapan para salaf, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, kitab-kitab ulama salaf penuh dengan bantahan kepada al-bid'ah. Maka sangat disayangkan jika muncul sebagian pemikiran yang mengatakan yang penting kita jelaskan yang baik-baik saja, tidak perlu untuk memperingatkan yang batil, biarkan mereka berbuat. Kita katakan tidak, harus adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tidak cukup al-amru bil ma'ruf saja, memerintahkan kepada kebaikan, harus ada an-nahyu 'anil munkar, memerintahkan manusia untuk meninggalkan kemungkaran, melarang manusia dari kemungkaran. Dan yang paling mungkar, di antara yang paling mungkar adalah syirik kepada Allah, kemudian bid'ah. Oleh karena itulah Ahlussunnah terus menerus akan memperingatkan umat, akan terus memerangi kesyirikan, akan terus menerus memerangi kebid'ahan di mana dan kapan saja berada. Meskipun banyak halangan dari tangan, meskipun banyak manusia-manusia yang mereka tidak suka dengan hal tersebut. La tazal ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq la yadurru man khalalahum wa la man khalaqahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah yang tegak di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka, orang yang mencela mereka atau yang menyelisih mereka, sampai datangnya perintah Allah dan mereka tegar di atas manhaj mereka tersebut. Ini adalah metodenya Ahlussunnah, tidak cukup menjelaskan yang baik-baik saja, namun juga menjelaskan yang batil untuk diperingatkan umat darinya. Di sini dikatakan bahwasanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka, maka ini adalah suatu hal yang salah, menyelisihi ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Rasul telah mengatakan tadi, yakhruju qaumun minan nari, akan keluar dari api neraka sekelompok manusia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga mengatakan syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kalau Nabi memberikan syafaatnya kepada pelaku dosa besar yang masuk ke dalam api neraka, maka artinya Rasul mengeluarkan mereka dari api neraka, namun semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka, dan mereka pun mentakwil ayat tadi, ayat dalam surat Ar-Ra'd 23 tadi, jannatu adnin yadkhulunaha, bahwanya surga Adan itu dimasuki oleh orang yang beriman. Kata mereka yang masuk di dalam surga itu hanya orang-orang yang as-sabiqin, yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudah kita katakan tadi, umat Nabi Muhammad ada 3 kelompok. Yang sabiqun, yaitu yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sekaligus berlomba-lomba dalam kebaikan, melakukan yang nawafil, yang mustahab, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang tinggi tingkatannya, dan ini termasuk tingkat tertinggi dari wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang kedua adalah al-muqtasidun, yang pertengahan, yaitu yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, namun tidak berlomba-lomba dalam hal-hal yang mustahab. Ini termasuk 2 kelompok wali Allah. Yang ketiga, dia bukan wali Allah, namun dia masih termasuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu zalimul nafsi, pelaku dosa besar, pelaku maksiat. Mereka bukan termasuk wali Allah, karena mereka tidak menjalankan perintah Allah ataupun tidak menjauhi larangan Allah. Namun mereka kalau dimasukkan dalam api neraka tidak kekal selama-lamanya. Pelaku dosa besar ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah mengampuni secara langsung. Namun kalau Allah mau, Allah akan azab dia di dalam api neraka, namun tidak kekal di dalam api neraka.
Kalau ada orang mengatakan pelaku dosa besar tersebut kekal di dalam api neraka, maka tidaklah benar. Dan mereka yang mengatakan seperti itu terkadang berdalil, yaitu dengan ayat tadi, bahwa yang masuk ke dalam surga hanya para wali-wali Allah, yang zalim oleh nafsi tidak masuk ke dalam surga Allah. Ini tidaklah benar. Wa anal muqtasid aw zalim nafsi la yadkhuluha. Bahkan mereka mengatakan yang muqtasid, yang pertengahan tidak masuk ke dalam surga Allah, mereka kekal di dalam api neraka. Yaitu al-muqtasid, yaitu yang menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, katanya tidak masuk ke dalam surga. Jelas-jelas ini tidaklah benar. Kama ta'awalahu man ta'awala minal mu'tazilah. Ini diantara pendapat kelompok al-mu'tazilah. Kelompok mu'tazilah adalah kelompok yang lebih mengajarkan akal daripada an-naql. Kata mereka bahwasanya tidak layak pelaku dosa besar itu masuk ke dalam surga Allah. Mereka pasti kekal di dalam api neraka. Dan Mu'tazilah ini muncul pada zaman seorang ulama tabi'in, itu Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Itu muncul dari seorang yang bernama Wasil bin Atha. Beliau atau dia Wasil bin Atha ini dahulunya adalah murid daripada Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Namun dia menyelisihi gurunya dikarenakan Wasil bin Atha lebih mengandalkan akal daripada ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Mu'tazilah berpendapat bahwasanya yaitu di antaranya Wasil bin Atha tadi mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu di dunia tidak dihukumi mukmin, tidak dihukumi kafir. Dia ada di antara pertengahan tadi. Fi manzilatin baina manzilatin, di antara dua kedudukan, tidak mukmin tidak kafir. Namun di akhirat, kata Mu'tazilah, kata Wasil bin Atha, dia kekal di dalam api neraka. Sedangkan Hasan al-Basri, ulama ahli-sunnah, ulama salaf ini mengatakan bahwasanya seorang pelaku dosa besar, dia dinamakan mukmin di dunia ini, namun tidak sempurna imannya. Mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Tidak sebagaimana kata Mu'tazilah, di antara dua kedudukan tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Adapun Ahlussunnah mengatakan dia mukmin namun imannya kurang. Demikian pula di akhirat Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka. Dia bisa masuk ke dalam api neraka, bisa tidak. Bisa dimasukkan masuk ke dalam surga, bisa diazab dahulu di dalam api neraka. Semuanya tergantung dengan kehendak masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aliran atau kelompok Mu'tazilah. Fa huwa muqabilun bi ta'wil Murji'ah. Ada lagi kelompok yang sesat juga, yang Mu'tazilah ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Ada lagi kelompok yang namanya kelompok Murji'ah. Ini juga munculnya pada zaman tabi'in. Mereka mengatakan pelaku dosa besar masuk ke dalam surga langsung tanpa ada azab sama sekali. Ini juga menyelisih Al-Quran Al-Karim ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan tadi bahwasanya pelaku dosa besar ada yang dimasukkan ke dalam api neraka. Namun kelompok Murji'ah mengatakan tidak, orang mukmin meskipun banyak dosanya pasti langsung masuk ke dalam ke Allah. Ini dua kelompok yang saling bertentangan dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah Ahlussunnah selalu wasat, pertengahan di antara kedua keekstriman ini. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar pasti langsung masuk ke dalam surga. Adapun Ahlussunnah mengatakan dengan perkataan yang wasat pertengahan. Dikatakan bahwasanya pelaku dosa besar di bawah naungan kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung masukkan ke dalam surga. Kalau Allah mau, Allah akan azab dahulu meskipun tidak kekal di dalam api neraka. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Apa maksud pertengahan di sini? Pertengahan tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, yaitu pertengahan menelusuri jalan yang lurus, jalannya Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pertengahan menurut akal, bukan pertengahan menurut hawa nafsu, bukan menurut perasaan, tidak, namun pertengahan sesuai dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la yaqta'una bidukhuli ahadin min al-kaba'ir an-nar. Kelompok Murji'ah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam api neraka. Wa yaz'umuna anna al-kaba'ir qad yadkhul jami'uhum al-jannah bila azab. Mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar semuanya pasti masuk ke dalam api neraka tanpa azab sama sekali. Ini jelas-jelas menentang, menyelisihi
Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran banyak memberikan ancaman kepada para pelaku dosa besar. Ya, Allah berfirman tentang para pelaku dosa besar. Ya, di antaranya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa ajalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, ya, maka baginya neraka jahanam, dia kekal selama-lamanya. Kata ulama, kalau dia menghalalkan darah orang muslim, ya, kalau dia menghalalkan, kekal dalam api neraka. Namun hanya sekedar dia membunuh tanpa menghalalkan, maka dia tidak kekal dalam api neraka. Ya, intinya pelaku dosa besar diancam dengan ancaman api neraka. Maka bagaimana mungkin dikatakan semua pelaku dosa besar pasti masuk surga tanpa ada azab? Apa fungsinya ancaman-ancaman Allah tersebut? Ya, sekali lagi, ini adalah penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kelompok-kelompok sempalan Islam. Mereka mengatakan pelaku dosa besar semuanya masuk api neraka, masuk surga tanpa ada yang diazab. Ini sekali lagi menentang Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Wa kilahuma mukhalifatun li sunnatil mutawatirah anin Nabi sallallahu wa li ijma'i salafil ummah wa a'immatiha. Kedua kelompok yaitu Mu'tazilah dan Murji'ah, mereka semuanya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW yang mutawatirah, yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat ataupun para perawi hadis dari Nabi SAW. Dan juga dua kelompok tersebut menyelisih ijma'nya ulama salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam-imam yang keempat, dan para ulama ahli-sunnah. Ya, ulama ahli-sunnah semua sepakat pelaku dosa besar tidak bisa divonis langsung masuk ke dalam surga semuanya, dan tidak bisa divonis masuk kekal dalam api neraka. Semuanya tergantung dengan kehendak dari Allah. Allah terkadang mengampuinya langsung, Allah masuk ke dalam surga, namun terkadang Allah azab dahulu, namun tidak kekal dalam api neraka. Wa qad dalla ala fasadi qauli ta'ifataini qaulullah tabaraka wa ta'ala fi ayataini min kitabih. Di antara dalil yang menunjukkan akan kebatilan, akan kerusakan ucapan dua kelompok tadi, yaitu dua firman Allah dalam surat An-Nisa, ayatnya itu kembar, yaitu sama lafadznya, atau kurang lebih sama lafadznya, yaitu Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa dalam ayat 48 dan juga dalam ayat 116 sama lafadznya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Di sini Allah membedakan dua dosa, sama-sama dosa, namun yang satunya dosa yang paling besar yang tidak akan Allah ampuni kalau dia tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunianya, yaitu dosa syirik kepada Allah, yaitu syirkul akbar, syirik besar. Di antaranya menyembah selain Allah, berdoa kepada wali-wali yang telah mati, meminta-minta kepada wali yang telah mati. Ini adalah dosa syirik. Barang siapa yang berbuat dosa syirik besar ini dan dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka diharapkan baginya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengampuni, dia kekal di dalam api neraka. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, dan tempatnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong pun bagi dirinya, bagi para pelaku kesyirikan tersebut. Itu dosa syirik besar, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, dia pernah berdoa kepada selain Allah dan dia tidak pernah bertobat dari syiriknya tersebut. Bahkan mungkin dia berbangga dengan syiriknya tersebut, bahkan menyuruh manusia berbuat syirik tersebut. Kalau dia pada akhir hayatnya tidak bertobat atau sebelum meninggal belum bertobat, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia kekal dalam api neraka. Ini bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Islam sangat melarang daripada dosa syirik yang satu ini. Karena apa? Tidak ada ampunan dari Allah, tidak ada surga, tidak ada tempat di dalam surga bagi pelaku kesyirikan tersebut. Di sini Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Meskipun orang itu mengatakan la ilaha illallah, kalau dia berbuat syirik, dan dia bertobat, tidak diampuni oleh Allah Taala. Bukan maksudnya orang berbuat syirik itu orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, tidak. Orang Muslim pun yang dia berbuat syirik, meminta-minta kepada selain Allah,
maka ya akan Allah ampuni dosanya kalau dia bertobat sebelum meninggal dunianya. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena memang dosa syirik dosa yang paling besar, yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Kemudian Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalik. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya. Namun liman yasa, bagi yang Allah kehendaki. Ini dalilnya Ahlussunnah bahwasanya pelaku dosa besar itu dibawa kehendak dari Allah. Tidak semuanya diampuni oleh Allah, namun yang dikehendaki saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk diampuni, siapa yang tidak berhak untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ayat ini membantah dua kelompok tadi. Kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar semuanya masuk surga, sedangkan Allah mengatakan di sini bagi yang Allah kehendaki saja yang Allah ampuni, yang Allah masukkan dalam surga langsung. Demikian pula ayat ini sebagai bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan semuanya masuk ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. Padahal Allah mengatakan Allah mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya tidak kekal dalam api neraka. Mungkin langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara ta'ala annahu la yaghfiru syirka wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu liman yasha. Di dalam ayat tadi Allah mengabarkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya Dia tidak mengampuni dosa syirik, yaitu syirik besar. Dan Dia mengabarkan juga Allah mengampuni dosa selain syirik, selain atau selain dosa syirik, selain dosa kufur, selain dosa nifaq yang besar, Allah masih mengampuni. Wala yajuzu an yurada bidzalik at-taib. Bukan maksudnya ayat ini orang yang bertobat, yang Allah ampuni, tidak. Kalau orang bertobat pasti Allah ampuni dosanya. Kalau orang yang bertobat pasti Allah ampuni dosanya. Sekarang masalahnya bagaimana dengan pelaku dosa besar selain syirik yang dia mati belum bertobat dari dosa besarnya tersebut? Bagaimana nasib mereka di akhirat? Apakah langsung masuk surga ataukah kekal dalam api neraka? Ini yang dibahas oleh ayat. Adapun orang yang bertobat ini sudah tidak disaksikan lagi. Orang yang bertobat pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang masalahnya bagaimana dengan pelaku dosa besar yang selain syirik, yang mati sebelum dia bertobat, apakah diampuni atau tidak? Ini semuanya tergantung dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang mengatakan yang diampuni yang bertobat saja, ini tidaklah benar. Ada sebagian pelaku dosa besar yang belum bertobat waktu di dunia, kemudian dia mati, itu ada sebagiannya yang diampuni langsung oleh Allah taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak caranya. Di antaranya Allah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan apa kejelekan. Dia mungkin belum bertobat, namun dia masih memiliki banyak kebaikan yang lain yang bisa menutupi dosa yang tersebut, sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tertutupi dosa yang tersebut. Rasul juga bersabda, ittaqillaha tsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa atau kesalahan-kesalahan itu. Intinya orang yang bertobat tidak ada persisian lagi, dia pasti terima tobatnya oleh Allah kalau betul-betul tobat dengan tobatan nasuha, terpenuhi syarat-syarat tobat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kama yaqulu man yaqulu minal Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan yang diampuni Allah hanyalah yang bertobat. Ahlussunnah mengatakan tidak. Orang yang tidak bertobat pun kalau Allah menghendaki, Allah terima tobatnya atau Allah ampuni dosanya meskipun dia belum bertobat. Ini semuanya bukan untuk kita melegalkan kemaksiatan, tidak. Kita tidak tahu apa kita diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan Ahlussunnah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar meskipun dia belum bertobat sebelum meninggal dunia, ada sebagian mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya yang diampuni hanyalah yang bertobat saja. Li'anna syirka yaghfirullahu liman taab. Kalau masalah tobat atau tidak, ini tidak ada perbedaan antara syirik dengan dosa besar yang lainnya. Orang yang berbuat syirik pun kalau dia bertobat diampuni dosanya oleh Allah taala. Orang yang berbuat kufur yang dahulunya kafir masuk Islam diampuni dosanya oleh Allah taala. Contoh para sahabat Rasulullah SAW, sebagian mereka dahulunya musyrikun. Namun ketika bertobat masuk Islam, diampuni dosanya Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sekarang bukan masalah orang yang bertobat. Kalau orang yang bertobat pasti diampuni Allah taala.
Dosa syirik ataupun dosa syirik pasti ampuni. Namun sekarang permasalahannya dosa yang belum bertobat pelakunya darinya, apakah diampuni atau tidak selain syirik tadi. Li'anna syirka yaghfirullahu liman ta'a wa maduna syirki yaghfirullahu aidan lit-ta'ib fala ta'alluqa bil masyiah. Ya, adapun dosa yang dia telah bertobat pelakunya darinya, maka ini tidak ada hubungan dengan firman Allah wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Ya, Allah mengakui dosa syirik bagi yang dikehendaki. Ini yang berkaitan dengan dosa yang belum bertobat pelakunya. Walihada lamma dzakara al-maghfirata lit-ta'ibin qala Allah Ta'ala, ya, oleh karena itulah ketika Allah menjelaskan tentang masalah pengampunan bagi orang yang bertobat, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, yang telah mendolimi dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan Dia Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Surat Az-Zumar ayat 53. Di sini Allah memberikan harapan kepada para pelaku dosa. Bahwasanya Allah masih membuka pintu tobat baginya selama masih belum terbitnya matahari dari arah barat. Sebelum orang itu sakaratul maut, masih ada harapan untuk bertobat kepada Allah dan masih ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertobat. Ini semuanya bukan orang itu dianjurkan untuk berbuat dosa, tidak. Ya, seorang muslim harus punya peran al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap. Takut akan azab Allah dan berharap akan rahmat Allah. Jangan hanya takut saja nanti putus asa dari rahmat Allah. Jangan hanya berharap saja sehingga meremehkan masa dosa. Wah, Allah Ghafurur Rahim. Ya, lupa dengan innallaha syadidul iqab. Lupa dengan Allah itu maha keras azabnya. Harus menggabungkan dua hal tersebut agar seimbang hidupnya. Ar-raja wal khauf. Ketika mau putus asa, ingat Allah Ta'ala maha pengasih dan maha penyayang, maha penerima tobat. Akhirnya dia bertobat. Demikian pula rasa khaufnya akan mengendalikan dirinya dari berbuat kemaksiatan. Mau berbuat dosa, ingat Allah syadidul iqab, Allah maha keras azabnya, sehingga dia berhenti dari maksiat. Harus ada dua hal tersebut, ar-raja wal khauf. Kata para ulama, dua hal ini diibaratkan seperti dua sayap ekor burung yang tidak akan mungkin burung terbang dengan seimbang kecuali dengan dua sayap tersebut, al-khauf wal raja. Demikian pula seorang muslim hidupnya harus diimbangi dengan ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Fahuna amma ma'al maghfirata wa atlaqaha. Dalam ayat surat Az-Zumar ini Allah memberikan keumuman ampunan bagi yang bertobat kepadanya. Fa innallaha yaghfir lil abdi ayyadzambin taba minhu. Allah langsung mengatakan barang siapa yang bertobat Allah pasti ampuni secara mutlak. Namun sekali lagi tobat yang nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Kata para ulama, tobat itu kalau dia berbuat dosa antara dia dengan Allah, misalnya dia meninggalkan banyak sekali sholat-sholat yang diwajibkan atau perintah-perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara bertobatnya dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia harus merasa bersedia dan bertekad untuk tidak mengulangnya kembali. Ini antara dia dengan Allah. Adapun kalau dia berhubungan dengan makhluk, dengan sesamanya, dengan saudaranya, dengan temannya, dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, ditambah satu lagi, yaitu dia mengembalikan hak saudaranya kepadanya. Dia misalnya hutang, dia sengaja tidak mau membayar misalnya. Kalau mau bertobat harus bayar kalau dia mampu. Kalau tidak mampu minta maaf. Atau dia mungkin pernah memukul, minta maaf. Tidak hanya sekadar bertobat sendirian saja, tidak. Ini kalau berhubungan dengan hak makhluk atau mengambil hartanya, harus kembalikan harta tersebut. Tidak boleh dia hanya bertobat dengan sendirinya antara dia dengan Allah. Namanya tobat yang nasuha. Faman taba min syirki ghafarallahu lahu. Barang siapa yang bertobat dari dosa syirik, Allah pasti mengampuninya. Tidak ada kata-kata liman yasha, bagi yang dikehendaki tidak ada. Yang bertobat langsung diampuni oleh Allah, namun dengan tobat yang nasuha.
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini bedanya permasalahan tadi, permasalahan dosa besar yang pelakunya belum bertobat kepada Allah, apakah diampuni atau tidak, ini berkaitan dengan kehendak dari Allah. Adapun orang yang berbuat dosa besar ataupun berbuat syirik, kalau dia bertobat pasti diampuni oleh Allah Taala. Wa man taba minal kaba'ir ghafarallahu lahu. Barang siapa yang berbuat dosa besar kemudian bertobat, Allah akan ampuni dosanya. Wa ayyu dzambin tabal abdu minhu ghafarallahu lahu. Ya, dosa apapun kalau hamba itu bertobat kepada Allah, Allah ampuni dia. Ya. Sekali lagi, orang yang bertobat pasti Allah akan ampuni. Alladzi taba, sebagaimana kata para ulama, orang yang bertobat sebagaimana orang itu tidak ada dosanya sama sekali. Ini kalau yang taubatannya nasuha. Fa fi ayati taubati ammama wa atlaqa. Di dalam surat Az-Zumar tadi ayat 53, Allah memberikan kemutlakan, keumuman bahwasanya yang bertobat pasti akan diampuni. Ya, secara mutlak yang bertobat pasti diampuni. Wa fitilkal ayat, adapun di dalam surat An-Nisa tadi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki, itu ada pengkhususannya. Siapa yang diampuni? Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara dua ayat tadi. Surat Az-Zumar ini berkaitan dengan yang tobat, adapun yang di dalam surat An-Nisa ini berkaitan dengan yang belum bertobat. Itu apakah diampuni atau tidak? Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mengadab dahulu, Allah akan adab. Berlainan dengan orang yang bertobat. Orang yang bertobat pasti diampuni. Tidak ada kata-kata bagi yang dikehendaki, tidak ada. Pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima tobatnya kalau dia tobatnya an-nasuha. Fakhassa syirka bi annahu la yaghfiru. Ya, namun dalam surat An-Nisa tadi Allah mengkhususkan dosa syirik tidak ada ampunan baginya kalau dia tidak bertobat. Kalau bertobat tentunya diampuni oleh Allah Taala, pasti akan dia dimasukkan ke dalam surga cepat ataupun lambat. Adapun yang tidak bertobat dari dosa syirik tidak ada ampunan baginya. Wa anna qamasiwahu ala masyiati. Adapun dosa selain syirik Allah kaitkan dengan masalah kehendaknya. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah mengadabnya dahulu. Wa minasyirki at-ta'tilu lil khaliq. Di antara bentuk syirik yaitu orang tersebut mengingkari tentang tauhid ar-rububiyah. Syirik ada 3 macam. Sebagaimana syirik sebagaimana tauhid ada 3 macam. Tauhid ada 3 macam, syirik ada 3 macam. Tauhid rububiyah tentang masalah penciptaan, pengaturan alam semesta itu hanya milik Allah, namanya tauhid ar-rububiyah. Ada lagi namanya tauhid al-uluhiyah, yaitu masalah ibadah hanya harus diserahkan kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian tauhid asma wa sifat, Allah punya nama, punya sifat sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Demikian pula syirik ada 3 lawan daripada tauhid tersebut. Ada syirik dalam masalah rububiyah, yaitu yang meyakini pencipta selain Allah, yang memiliki keyakinan ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada semacam ini? Ada. Seperti yang sudah kita jelaskan pada waktu pembahasan wali-wali menurut sufi. Al-aqtab kata mereka adalah wali-wali mereka yang mengatur alam semesta ini. Jadi ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala dari golongan wali-wali mereka. Ini adalah syirik dalam masalah ar-rububiyah yang tidak pernah dilakukan oleh kelompok musyrikin zaman jahiliyah dahulu. Al-musyrikin zaman jahiliyah sepakat mengatakan yang mengatur alam semesta Allah saja. Ketika Nabi diperintahkan, wa man yudabbirul amra, Nabi diperintahkan untuk menanyakan kepada kaum musyrikin siapakah yang mengatur alam semesta, mereka sontak menjawab, fasayaqulullah, Allah yang mengatur alam semesta. Namun di tengah-tengah kaum muslimin sekarang masih ada sebagian kaum muslimin yang meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata syirik. Syirik bukan hanya orang itu berdoa kepada selain Allah, yaitu syirik besar. Namun ada juga syirik yang juga besar, yaitu syirik dalam rububiyah. Bahkan ini syirik yang lebih parah daripada kesyirikannya kaum musyrikin zaman jahiliyah. Orang-orang desa kalau panen mengatakan mereka diberi rezeki oleh Dewi Sri. Yang mengatur laut selatan adalah Nyilor Kidul misalnya adalah syirik dalam masalah ar-rububiyah. Ini juga ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia mati dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Wa min asyriki at-ta'tilul khaliq. Di antara bentuk syirik yaitu syirik dalam masalah
al-khalq, penciptaan. Ya, rububiyah. Ya, syirik ada 3, demikian pula tauhid ada 3. Ya, syirik dalam masalah rububiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, syirik dalam masalah uluhiyah, syirik besar. Demikian pula syirik dalam masalah asma wa sifat, mengatakan Allah punya wajah sebagaimana wajahnya makhluk, yang ada syirik, menyerupakan Allah dalam masalah sifat-sifatnya. Wa hadallu ala fasadi qauli man yajzim bil maghfirah li kulli mudznibin. Ya, ayat dalam surat ya An-Nisa tadi menunjukkan akan kebatilan, kerusakan orang yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar pasti semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, ayat tadi mengatakan yang diampuni, yang dikehendaki saja, sebagian saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk diampuni. Tidak semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya tidak boleh seorang itu mengatakan, oh Allah pasti Ghafur Rahim. Ya betul, Allah Ghafur Rahim. Namun bagi siapa? Apakah bagi kita? Ya, kita katakan, kita hanya bisa mengharap, tidak bisa memastikan pelaku dosa besar diampuni semua dosanya Allah. Sebagian saja yang diampuni dosanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa nabaha bisyirki ala ma huwa a'zam minhu kata'tilil khaliq. Ya, Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, ini bukan hanya syirik dalam masalah uluhiyah saja, namun juga masalah ar-rububiyah, ataupun juga masalah yang lebih besar lagi, yaitu yang menolak atau yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kelompok ateis, atau komunis yang mereka meniadakan al-ilah, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi azabnya. Yang meyakini Allah saja kemudian berbuat syirik, dia diazab kekal dalam api neraka, apalagi yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti orang ateis dan yang semisal dengan mereka. Au yujawizu alla yu'adziba bi dzambin. Demikian pula di antara kebatilan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak boleh mengadab dengan karena dosa. Artinya Allah harus mengampuni. Ini juga tidaklah benar. Allah bisa mengampuni, Allah juga terkadang bisa mengadab orang yang berbuat dosa. Fa inna law kana kadzalik lama dzakara anna yaghfiru lil ba'di duna ba'd. Seandainya semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin Allah mengatakan Allah mengampuni wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik, namun di situ Allah mengatakan bagi yang dikehendaki. Artinya yang dikehendaki saja, artinya sebagian saja yang diampuni oleh Allah meskipun dia belum bertobat. Walau kana kullu dzalimin lati maghfuran lahu bila taubatin wala hasanatin mahiyah lam yu'alliq dzalika bil masyiah. Seandainya pelaku dosa besar itu semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka tidak perlu Allah mengatakan bagi yang dikehendaki saja. Namun akan dikatakan semua akan diampuni. Namun Allah mengatakan yang dikehendaki saja yang diampuni, meskipun dia belum bertobat, meskipun tidak ada kebaikan yang menutupi dosanya tersebut. Wa qalu ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Firman Allah, dan Allah mengakui dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Dalilun ala annahu yaghfiru lil ba'di dunal ba'd. Ini adalah dalil bahwasanya Allah mengampuni sebagian pelaku dosa besar dan tidak mengampuni sebagian yang lainnya. Fa batlan nafyu wal aqul am. Maka tidak boleh mengatakan semua pelaku dosa besar diampuni dosanya oleh Allah, ataupun mengatakan semuanya diazab kekal dalam api neraka. Ini juga tidaklah benar. Semuanya ada perinciannya. Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Namun semuanya tidak mungkin kekal di dalam api neraka. Ini yang berkaitan dengan masalah pembagian umat Islam menjadi 3. Sebagai wali Allah ada 2, yaitu as-sabiquna al-abil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua yang mencukupkan dengan yang wajib saja tanpa yang sunnah. Yang ketiga yang zalim li nafsi, yang menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat kemaksiatan. 2 wali Allah ini dijamin masuk surga. Yang ketiga inilah yang diancam masuk ke dalam api neraka. Namun masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Ta'ala, dan dia tidak mungkin kekal di dalam api neraka. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa idza kana awliya Allah azza wa jalla humul mu'minuna al-muttaqun wan nasu yataqalluna fil imani wa taqwa. Apabila disebutkan bahwasanya wali Allah itu hanyalah orang yang beriman dan bertakwa, dan manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan takwanya, fa hum mutafadiluna fi
wilayatillah bihasabi dzalik. Ya, wali Allah ada dua tingkatan, as-sabiquna bil khairat dan al-muqtasidun. Ini tergantung dengan iman dan takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia meskipun dikatakan beriman, meskipun dikatakan bertakwa, namun satu dengan yang lainnya berbeda tingkatan-tingkatannya. Ada yang takwanya Masya Allah tinggi, ada yang lebih rendah lagi. Ada yang imannya paling tinggi, ada yang rendah dari bawahnya, di bawahnya. Ini menunjukkan bahwasanya demikian pula dengan kewalian Allah, kedekatan Allah dengan orang tersebut. Ini juga berbeda. Yang semakin banyak iman dan takwanya, semakin kuat iman dan takwanya, semakin dekat Allah dengannya, semakin banyak pertolongan Allah kepadanya. Ya, semuanya wali Allah, namun wali Allah bertingkat-tingkat. Sebagaimana para rasul, para anbiya, mereka wali Allah, mereka juga bertingkat-tingkat. Tidak satu derajat. Demikian pula para sahabat, mereka semuanya wali Allah, namun tidak semuanya sama derajatnya. Abu Bakar As-Siddiq yang paling tinggi derajatnya. Bahkan kata Rasul SAW, Abu Bakar As-Siddiq itu lebih di atas daripada kalian, kata Rasulullah SAW, bukan karena banyaknya salat beliau, bukan karena zakatnya beliau, bukan karena puasanya beliau, namun ma waqara fil qalbi, namun karena yang kokoh dari iman beliau di dalam hati tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat wali-wali Allah, ini menunjukkan juga wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana pula balasan mereka di surga bertingkat-tingkat. Al-jannatu darajat, surga itu derajat bertingkat-tingkat. Ini diraih dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahum lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaq, kanu mutafadilina fi adawatillahi bihasabi dzalik. Demikian pula sebaliknya, para wali-wali syaitan, para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertingkat-tingkat dalam masalah kekafiran, dalam masalah kemunafikannya. Tidak satu derajat. Makanya permusuhan mereka pun bermacam-macam. Ada yang gigih permusuhannya, ada yang betul-betul siang dan malam 24 jam digunakan untuk musuhi ahli sunnah. Ada yang setengah-setengah saja. Wali-wali Allah bertingkat-tingkat, demikian pula wali-wali syaitan bertingkat-tingkat. Wallahu ta'ala wa quda'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.